Tuhan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kita, kembali bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama dengan keluarga kita bersama-sama beribadah. Dan juga dihimbau kita semua berpakaian yang rapi dan sopan untuk bersama-sama kita menghargai hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita menyatukan hati dan iman kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih karunia-Mu, buat berkah rahmat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan Tuhan. Kami Tuhan yakin Tuhan punya maksud yang indah Tuhan. Tuhan izinkan kami kembali dalam ibadah online Tuhan bersama dengan keluarga kami. Bapak, terima kasih sebelumnya Tuhan. Tuhan laikkan setiap kami, umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu. Biar bersama-sama kami datang, kami rindu Kau nyatakan terus Tuhan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah Tuhan persekutuan kami. Bapak, terima kasih. Ambil alih Tuhan, semua Tuhan saran yang pakai Tuhan kuduskan Bapa, beribadah Tuhan memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, terus Tuhan melayani kami, terus menguduskan kami, terus menyatakan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak, terima kasih, dan hamba-hamba yang melayan tanpa kecuali Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan, rindu memuliakan nama-Mu, Raja dan segala Raja. Kami buka Tuhan ibadah Tuhan pagi hari ini dalam satu nama berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kiranya pujian iman kita katakan, Gereja Betel Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Berkat Allah tercurah bagi gerejanya dan bagi umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari kita mau nyatakan pujian kita. Dialah Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan, kalau sumber Tuhan penolong kami, yang memberi kami kemenangan atas kemenangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah
bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Percaya kami Tuhan padamu, Kaulah sumber kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita datang menghampiri hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Bahwa terima kasih, terpuji namamu Tuhan, haleluya. Mari kita puji dikatakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku so ini menjadi iman kami Tuhan akan setiap janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari bawa syukur kita, bawa setiap sembah kita di hadapan Tuhan. Sampai percayakan setiap janji-janjimu Tuhan, yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebab kami tidak pernah takut Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sebab kami tidak akan pernah takut Tuhan. Kami tidak pernah gentar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terpuji namamu Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya.
Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah depan Tuhan. Mari kita boleh sungguh-sungguh dalam ibadah ini sekalipun secara online dan di dalam rumah kita masing-masing. Kita boleh mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati. Dan kita percaya Tuhan yang melawat kita semua. Atas nama Gembala, pelayan dan staf penggembalaan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan saat ini. Yang pertama, kami mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk boleh ikut serta di dalam pengisian formulir data jemaat. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil formulirnya di dalam ibadah onsite di minggu yang lalu, mari Bapak Ibu boleh menghubungi sekretaris gereja untuk boleh mengembalikannya. Dan bagi yang belum mengambil atau bahkan mungkin yang belum beribadah secara onsite, silahkan untuk boleh berkomunikasi dengan sekretariat untuk boleh bersama-sama kita mengikuti dan melakukan pendataan formulir ini dengan batas waktu sampai dengan 13 Maret 2022. Yang kedua, Bapak Ibu, Gereja GPI Cimanggis mengadakan program pemuritan. Ya, mari sama-sama kita akan ikuti program pemuritan ini yang dilakukan setiap hari Jumat di ibadah komunitas wilayah jam 7 malam. Mari sama-sama kita ikuti dan kita bergabung melalui komunitas wilayah kita masing-masing. Itu saja yang menjadi pengumuman saat ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Sebelumnya kita akan sama menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, atas waktu yang Tuhan nyatakan, hari yang Tuhan boleh berikan buat kami bersama-sama saat ini. Kami boleh bersekutu di dalam ibadah raya Tuhan. Sekalipun kami saat ini harus beribadah secara online dan kami boleh bersama-sama dengan keluarga di rumah tangga kami masing-masing, kami terus mohon belas kasihan dan kekuatan Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi atas setiap keluarga kami Tuhan dan kami semua. Dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh di dalam kami mengikuti ibadah, karena kami ingin menghargai Tuhan, karena kami ingin muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersahati di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terus membawa bangsa ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan nyata atas bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan boleh selamatkan. Kiranya hati-Mu untuk bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh menteri Tuhan, sidang kabinet yang ada Tuhan, bahkan seluruh aparat pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan roh hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan, buat mengendalikan, buat mengatur, buat memberikan keputusan, dan semuanya datang daripada Tuhan, sehingga membawa bangsa kami pada pemulihan. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terhadap bangsa ini, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi atas jiwa-jiwa Tuhan, dan biarlah bangsa ini juga dipulihkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kota Depok, di mana kami boleh berada. Tuhan berkati kota Depok ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan kota Depok, dan biarlah banyak jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati pemerintahan daerah Tuhan, dalam mereka sungguh-sungguh boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Gereja-gereja-Mu yang ada di kota Depok juga Tuhan, boleh Kau pakai sebagai sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berikan kesaktian di dalam setiap hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan,
Maka setiap gereja-gereja bersehati Tuhan di dalam Tuhan, di dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur atas gerejamu GBI Manggis yang boleh Tuhan, kami boleh bersama-sama bernaung di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gerejamu ini Tuhan, biarlah Kau pakai lebih gerejamu Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan, memberkati bagi lingkungan di mana gerejamu berada di kota kami Depok ini Tuhan. Sehingga kami mohon kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam gereja kami mampu membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk diselamatkan. Dan kami juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami yang membalakan kami semua Tuhan. Kiranya terus Kau taruh roh hikmat-Mu, roh pewahyuan daripada Tuhan, berkat dan kasih Tuhan Kau nyatakan pada hamba-Mu. Segala misi-visi yang Tuhan nyatakan Kau sertai dengan kekuatan dan kesehatan, Kau sertai dengan kemampuan daripada Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar, anak, mantu, cucu Tuhan, mereka bersehati di dalam mendukung pelayan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, berkat pelayan-pelayan Tuhan, kami boleh bersehati di dalam Tuhan, di dalam mendukung pelayan yang ada. Kami percaya kami boleh terus dipakai oleh Tuhan ketika kami boleh sungguh-sungguh boleh mengabdikan hidup kami sebagai pelayan di dalam Engkau Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, apapun yang menjadi masalah pergumulan, bahkan yang sakit, mereka yang isoman Tuhan, Tuhan berkati. Agar setiap jemaat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan penghiburan. Sehingga melalui apapun kondisi mereka Tuhan, Tuhan jadikan mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam Kau. Jadikan mereka Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, yang hari demi hari dibentuk di dalam Kau Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Dan bila sebentar kami akan juga menyiapkan hati kami untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkannya, agar kami sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh merenungkan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sama-sama dengan pujian katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita. Ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Ya.
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa kami yang penuh kemuliaan, yang maha besar, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau kembali menghimpun kami untuk sama-sama beribadah secara online. Kami berdoa Engkau berkati tiap jemaat-Mu yang beribadah, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, Tuhan, sehingga semua boleh menikmati, Tuhan, berkat rohani-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau saat ini ada tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, sarana daripada online, Tuhan. Semuanya, Tuhan, biar boleh, Tuhan, berguna, Tuhan, untuk Tuhan kelancaran daripada penyelenggaraan daripada online mulai awal hingga selesai. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang punya banyak keterbatasan, sehingga apa yang sampaikan sungguh dari-Mu, Tuhan. Jauh daripada hamba mencuri kemuliaan-Mu, jauh daripada hamba berkata-kata dengan kesombongan, keakuhan, Tuhan. Namun apa yang sampaikan benih firman boleh sampai kepada isi hati kami. Segala roh jahat, roh intimidasi, pikiran, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu, Tuhan, kami ikat, kami patahkan kuasa dalam nama-Nya. Engkau roh jahat. Dan Tuhan, saat ini, Tuhan, kami duduk diam dan bersabdalah, Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saudara-saudara yang diberkati, apa kabar? Ada sukacita di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati dan penuh dengan sukacita di pagi yang indah ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dalam hari Ibu Joyce yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman di pagi yang indah ini. Menurut kalender bulan, Bapak Ibu, ya, Gereja Bethel Indonesia ya dalam hari sinode mencanangkan tetap untuk hambanya berbicara tentang kesehatan rohani atau kesehatan jiwa. Dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, karena sejalan dengan kondisi sekarang pandemi, banyak yang mengalami ya sakit, kelemahan tubuh, kemudian juga ada isoman, banyak ya. Kemudian ya mereka yang sakit ya, hari Sabtu berita daripada kesehatan memang sangat perlu sekali untuk kita sampaikan dalam bentuk nasihat dan dorongan. Nah, tema kebenaran firman pagi ini yang disampaikan adalah sukacita dan sehati. Tentu kondisi krisis, kondisi kesulitan ini tetap kita harus memiliki sukacita dan sehati. Nah, tema ini merupakan perintah atau pesan Tuhan ya kepada kita. Ingat, pesan dan perintah supaya kita memiliki sukacita dan sehati, di mana yang sampaikan ada merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada kita. Mari kita sama lihat dasar firman-Nya yang ada di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita lihat. Dan saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, saudara saya kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persukaan roh, ada kasih mesra dan kasih dan berkelas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Hendaknya kamu dalam hidup bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan saya kira sampai 8 ayat yang kita baca. Terima kasih kepada kita sudah membaca ayat 1 sampai 8, dan sisanya ayat 9 sampai 11. Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk membacanya di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa dari Filipi 1 ayat sampai 11, yaitu sampai yang kita bahas ayat sampai 8 ya. Mari kita fokus pada ayat 2 yang akan kita bicarakan secara mendetil ya. Ayat 2, dimana kita lihat di ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaknya kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, diantaranya ya berapa poin yang kita sampaikan. Diantaranya satu, Bapak Ibu katakan, supaya kita sehati sepikir. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Nah, sama juga toh nasihat kepada kita supaya kita sehati sepikir. Lalu sebenarnya apa sih artinya sehati sepikir bagi kita? Artinya Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan, bahwa sehati sepikir dalam tingkah laku kita harus kita tunjukkan sehari-hari seperti karakter Kristus sejati. Ya, tingkah laku kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat Tuhan kita ya, yaitu karakter Kristus kita, ada karakter yang rendah hati, bijaksana, lemah lembut, penuh kesejukan ketika dia bertemu kepada siapa saja. Itu adalah tingkah laku karakter yang ingin Tuhan berikan kita supaya kita praktekkan. Artinya merupakan pesan dan perintah, yaitu seperti di Kejadian 1 ayat yang dituliskan ya, Kejadian 1 ayat 26 sudah tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan baiklah, mari kita jadikan manusia seperti rupa dan gambar kita. Artinya dalam pribadi kita harus merupakan seperti karakter atau tingkah laku ya, atau Kristus sejati ya. Nah, keseharian hidup kita terutama dalam pelayanan kita Bapak Ibu Tuhan, mari kita tunjukkan pribadi kita ya dengan memiliki sehati sepikir ya dalam pelayanan kita ya. Artinya kita harus memiliki sukacita dan sehati seperti yang tema yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kemudian dalam pergaulan kita juga, bukankah kita sebelum sudah ada onsite di gereja ya, apakah kita sudah tunjukkan ya persahabatan kita, terutama saat kita bergereja sama-sama bertemu ya, muka sama muka ya Bapak dikasih Tuhan. Tentu kita harus ya tunjukkan tingkah laku kita dengan senyum yang polos kepada sesama rekan kita, seiman kita. Nah, waktu itu saya menjadi aser ya, saya selalu melihat apakah kita menunjukkan senyum yang polos antara kita kepada teman-teman kita, karena itu sangat besar ya pengaruhnya ya Bapak Ibu Tuhan. Kemudian ya kita menyapa satu yang lain. Dengan menyapa satu dengan lain itu menanyakan, membuktikan bahwa kita tuh satu hati ya, sehati sejiwa ya, artinya satu hati sepikir. Antara kita dengan rekan kita tuh seperti itu, kita satu sama ya, punya pergumulan, punya persoalan masalah, tapi kita wujudkan dengan kata-kata ya, dengan kata-kata, dengan menyapa ya, dengan say hello ya, dengan menyampaikan karakter building kita, yaitu senyum kepada mereka. Itu sungguh menolong dan membantu kita sesama, sehingga kita memperoleh sukacita dan sehati. Itu yang Tuhan inginkan dan pesan kepada kita lewat nasihat oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kondisi karakter kehidupan manusia sekarang ini sudah beda, tidak seperti dulu-dulu.
Dulu beda, dulu tuh betul-betul lebih sehati, sepikir ya. Kemudian banyak orang hidup dengan tidak sehati ya, sehati dan kasih. Saya tidak tahu kenapa bisa demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin ada penggeseran daripada tatanan hidup ya, tatanan hidup seseorang ya, atau falsafah hidup seseorang. Oleh karena apa? Karena era modern, era kondisi update sekarang ini, sehingga orang mau tidak harus ikut gaya ya, gaya atau kondisi yang mengalir pada kehidupan pribadi yang sesungguhnya adalah timbul daripada tidak sehati, sepikir ya, supaya Tuhan inginkan kelakuan kita. Nah, banyak orang hidup egois, individualisme ya, banyak orang yang sombong, banyak orang merasa diri yang paling hebat, paling betul. Kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, di media atau di TV selalu ada muncul karakter demikian ya, egois, sombong ya, individualisme, mementingkan diri sendiri. Saya harap kita sebagai pelayan Tuhan tidak demikian ya Bapak kasih Tuhan ya. Jangan kita boleh merasakan kita paling hebat, paling pinter, paling good ya, paling bagus. Tapi justru itulah Bapak yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak senang. Tuhan benci kepada seseorang yang demikian karakternya, dan itu sudah disurati di dalam surat dalam kitab merupakan nasihat, yaitu Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan. Mari kita lihat ya, nasihat yang ditujukan kepada kita. Filipi 2 ayat 3 dan 4 demikian dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaknya kamu dalam hidup bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, ini menasihati kita, menegur kita Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan, supaya kita tetap memiliki sehati sepikir, paling dikit tuh kita bisa menyerupai rupa gambar daripada Tuhan kita ya, yaitu sifat karakter ya Kristus sejati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, hal-hal demikian hendaknya kita hindari, dan sehingga kita ya bisa memperoleh sukacita dan sehati dalam situasi sekarang yang tidak kondusif ya, yang banyak kendalanya ya, banyak hambatannya yang membuat kita duka cita. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, nasihat daripada Rasul Paulus kepada kita yang berikutnya dikatakan Bapak Ibu kasih Tuhan, hendaknya kamu ya satu kasih dan satu jiwa. Hendaknya kamu satu kasih satu jiwa. Seperti yang kita ketahui ya, tentang kisah Alkitab ini ya, tentang kota Filipi. Kita tahu kota Filipi adalah kota yang makmur, megah, karena ini berdampingan dengan kota Roma. Nah, waktu itu Rasul Paulus adalah gembala sidang. Ya, dia mengembalakan ya jemaat di Filipi dengan gereja yang dibangun. Ada 4 temannya, Timotius, Silas, kemudian Lukas. Nah, sebagai gembala sidang ya, saat ini dia kebetulan berada di penjara. Dia merasa ada benih pemecahan, benih kehancuran daripada gereja oleh karena kemajuan daripada suatu kota, ibu kota ya. Nah, indikasi ini membuat dia sebagai gembala sidang bergelisah, dan dia mengirim surat lewat Timotius untuk dibacakan kepada jemaat yang masih aktif di Filipi. Karena Bapak Ibu ketahui kondisi ini, karena tidak ada Rasul Paulus ya, jemaat terpengaruh oleh kemajuan ya
Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas gereja itu diambang benih perpecahan. Apalagi ada dua perempuan yang bernama Sindike dan Audia yang berpengaruh ikut terseret karena mereka berdua adalah sepelayanan dengan Rasul Paulus, dan dampaknya sangat besar, diambang pemecahan daripada gereja tersebut. Itu sebabnya Rasul Paulus yang mengirim surat supaya mereka semua tetap bersikap memiliki satu kasih, satu jiwa untuk melayan jemaat yang betul-betul berdampak daripada kondisi duniawi, ya, dengan istilahnya Yahudi duniawi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengerti keadaan sekarang kita yang terus dilanda krisis. Ya, kita mengalami krisis yang serba berdimensi, krisis dalam segala hal. Mari kita ya tetap terpengaruh, tetaplah ya kita setia pada gereja kita, ya. Mari kita setia pada pengembalaan, yaitu ibu gembala kita, ya. Tetap taat dan setia, ya. Karena kondisi demikian ya tetap sangat membawa kita timbul perasaan segalanya menjadi lemah, ya. Mari kita tetap setia, ya, tetap kuat iman percaya kita, karena ibu gembala tetap berdoa untuk kita, tetap membangkitkan semangat kita, tetap sehati sepikir, ya Bapak Ibu, supaya kita tetap diberkati, ya, sehingga ada sukacita dan sehati dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dan suatu yang diinginkan oleh Tuhan kita, ya. Nah, sehingga kondisi demikian kita tetap satu kasih, satu jiwa. Lalu sebenarnya apa sih artinya satu kasih, satu jiwa, Bapak kasih Tuhan? Satu kasih artinya bahwa apa yang Tuhan kasihkan kepada kita harus kita wujudkan, kita praktekkan tanpa kecuali. Mungkin kita ya ada sebagian yang merasa benci atau kesal sama kita, ya, tapi tetap kita tunjukkannya kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dengan tidak terkecuali, ya. Kemudian mungkin kita antara satu dengan lain dalam pelayanan, dalam persahabatan kita, ya, kita merasa ya ada perselisihan, ada kesalahan, ya, yang salah dalam soal sudut pandang. Tetap kita tunjukkan bahwa itu tetap ada kasih, ya. Kasih Kristus tetap dinyatakan, Bapak Kristus yang dikasih Tuhan. Ketika ada kasih Kristus kita nyatakan, maka kasih dan setia itu kita betul-betul terpenuhi, ya. Seperti yang kita kita lihat di 1 Korintus 3 dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan dan seterusnya tetap kuat dalam diri kita. Tapi tetap kalau nubuat akan berakhir, bahasa roh justru akan berhenti, pengetahuan yang kita dapat akan lenyap. Tapi kalau kasih tidak pernah berkesudahan, itu dikatakan 1 Korintus 3. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian ya dinyatakan nasihat Rasul Paulus kepada Filipi, juga kepada kita. Sebenarnya apa sih artinya satu jiwa? Nah, satu jiwa dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa kita harus sama-sama ada kebersamaan, ada sehati sepikir, ada satu irama hidup, Bapak Ibu Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita alami haruslah kita tanggung bersama-sama, seperti yang sekarang ini, ya, kita kuatkan, kita saling berdoa, ya, saling satu lain lewat doa menguatkan kita, supaya kita betul-betul Tuhan, supaya kita tetap memiliki hati, yaitu sukacita, ya, sehati yang kita perlukan, yang merupakan pesan daripada Tuhan atas kita. Nah, seperti yang kita mengalami Kristus demikian, tentu kita tetap harus ada sukacita, seperti yang terjadi seorang hamba Tuhan, yaitu Habakuk. Kita lihat Habakuk, apa yang terjadi dengan Habakuk yang tetap sukacita walau kondisi sangat menyedihkan dalam keadaan seorang hamba tersebut. Di Habakuk 3 ayat 24, ya, demikian firman Tuhan,
Habakuk 3 ayat 24. Nah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Artinya Tuhan yang merupakan juru selamat kita dan yang menyelamat kita. Walaupun kita punya kondisi krisis yang melanda kita, tapi kita tetap bersuka cita karena memang ya harus demikian. Ya, kita tidak boleh lama-lama duka cita karena kondisi demikian saatnya betul-betul kita ngerasakan bersama Bapak kasih Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan satu jiwa ya yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian Bapak kasih Tuhan, nasihat berikutnya adalah sikap dalam satu tujuan ya. Ini sikap dalam satu tujuan. Rasul Paulus menasihati, apa sih pengertian artinya pengertian daripada sikap dalam satu tujuan. Sikap dalam satu tujuan artinya ketika kita menerima ya anugerah daripada Tuhan ya, yaitu merupakan anugerah pemberian yang berharga, yaitu keselamatan ya, keselamatan haruslah kita rawat, harus kita pelihara, karena tujuan yang daripada Tuhan berikan kita adalah supaya kita pelayan, kita manusia hidup ada hidup kekekalan dalam diri kita masing-masing, sudah ada kekekalan dalam hidup kita. Dan apa yang dituliskan di Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini pesan firman Tuhan supaya keselamatan kita harus hargai, kita pelihara, kita rawat. Sebab kalau tidak demikian, keselamatan itu akan hilang. Mungkin ibu bapak ibu nanya, bagaimana cara hilangnya? Justru itu yang menjadi problem kita. Harus kita mengerti ketika keselamatan hilang, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak hidup di dalam kesetiaan, tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, hidup di dalam dosa, otomatis keselamatan akan hilang. Namun sebaliknya, ketika kita pelihara, kita rawat keselamatan itu, maka kita memperoleh sukacita, damai sejahtera, ya, ada pengawasan diri, ada kelemutan dan sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa semua diberikan kita itu ada tujuannya, harus kita maknain Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian ya, satu tujuan yang dimaksudkan adalah ketika kita menerima sesuatu dari rekan kita, dari sahabat kita, atau dari saudara kita, harus kita syukuri, kita terima kasih. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ada tujuannya, ada makna yang terkandung daripada pemberian yang diberikan kepada kita. Satu contoh Bapak Ibu kasih Tuhan, dan merupakan suatu kesaksian dari saya sendiri. Ketika suatu ketika Bapak Ibu kasih Tuhan, saya melihat Pak Hosea ya, almarhum kita yang saya hormati, duduk di samping duduk di bangku samping jalan. Bapak Ibu kasih Tuhan, samping jalan nih, kalau kita mau naik ke atas langsung ke kantor ya. Nah, ketika Pak Hosea duduk, nah ini merupakan kesempatan saya untuk ketemu ya, Pak Hosea, untuk saya sampaikan sesuatu atau minta izin ya, Nah, ketika saya duduk, saya minta untuk bicara sebentar Pak almarhum Pak Hosea. Pak Hosea sangat senang, silakan apa yang mau sampaikan. Saya bilang saya mohon izin untuk menimba ilmu, belajar Alkitab, sebab Alkitab betapa susahnya tanpa belajar, hanya bacanya. Lebih baik lagi kalau saya menimba atau belajar sekolah lagi di Petamburan untuk menggali lebih dalam lagi Alkitab itu. Nah, Pak Hosea ya, almarhum Pak Hosea sangat senang mendengarnya ya. Lalu kami cerita dan berbicara lebih lanjut lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak lama kemudian, 2 bulan 3 bulan yang tanpa saya sadari, Pak Hosea kasih saya satu buku yang saya boleh saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini bukunya ya, tentang cara khotbah yang baik. Ya, di sini
khotbah yang tulisnya adalah seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah dipanggil pulang, yang udah meninggal ya. Jadi cara khotbah yang bermutu, yang baik ya, ini tujuannya bahwa saya kasih saya supaya saya belajar berkhotbah yang baik. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu kasih Tuhan, belajar tidak gampang, karena itu penuh kasih karunia. Sampai sekarang Bapak Ibu coba lihat, menilai saya, apa sih bagusnya saya khotbah? Masih sangat jelek khotbahnya, sangat tidak menentu. Itu sebabnya saya mohon dimaklumin Bapak Ibu, ketika ada ketemu kesalahan, ada ketemu keganjalan dalam khotbah, walaupun di buku sudah saya pegang, tapi saya tetap, Tuhan masih belajar. Nah, buku ini ketika saya pegang, kemudian saya jilid, saya kembali ke Bapak Gembala supaya bisa diberikan kepada orang lain juga. Tapi susah untuk belajar khotbah Bapak Ibu Tuhan. Itu perlu kasih karunia. Nah, Rasul Paulus berkata ketika dia ingin bertanding lari, dikatakan 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku berlari tanpa ada tujuan. Jadi aku lari tidak tanpa ada tujuan. Jadi apapun dia menuju pertandingan lari ya, untuk memperoleh kemenangan, tentu adalah tujuannya daripada Rasul Paulus yang dikatakan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah penyampaian isi hati Tuhan, di mana Tuhan pesan supaya kita sehati sepikir pertama. Kemudian kita juga harus memiliki satu kasih, satu jiwa. Kemudian kita juga harus memiliki ya sikap, satu tujuan. Semua untuk memberikan kita modal untuk lebih lagi memiliki sukacita dan sehati, sehingga walaupun krisis melanda kita, saya percaya kita terhindar daripada keterpurukan dalam kondisi yang begitu rupa. Demikian firman ini, isi hati itu yang sampaikan. Kira firman ini bisa memberkati kita dan meneguhkan iman percaya kita. Haleluya, amin. Dan selanjutnya mari kita tundukkan kepala dalam doa. Maha besar Bapa kami yang berada di surga, hamba berterima kasih, mengucap syukur dalam segala perkataan. Kira firman sampaikan adalah isi hatimu Tuhan. Kira mantarkan firman kepada hati kami yang dalam, supaya kami bisa mempraktikkan bahwa Engkau berpesan supaya kami bisa sukacita, bisa sehati dalam situasi kondisi yang terpuruk ini Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami sungguh bersandar kepadamu Tuhan, dan kepada hamba-hamba, kepada jemaat yang lain yang mendengar firman Tuhan, Engkau nyatakan isi hatimu dan boleh sampai kepada kami semua Tuhan. Dan terpuji dalam nama Yesus Kristus. Ini adalah hamba, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya bersama dengan Kristus kita semua luar biasa. Walaupun ada beberapa di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh, tetapi percayalah dan kita sama-sama berdoa bahwa Tuhan Yesus pasti menjamah Bapak Ibu sekalian, menghibur, memberikan kekuatan, dan yang akan segera memulihkan kita semua yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Terima kasih Pak Faris yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan yang hari ini bertemakan sukacita dan sehati. Seperti yang disampaikan melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, yang mengatakan bahwa karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, sempurnakan sukacita kita itu dengan kita sehati dan sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak kita mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, dan juga tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebabnya kita belajar, kita minta sama Tuhan supaya kita memperoleh atau mempunyai juga pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus, yaitu kita rendah hati, kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dan seperti Kristus yang mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba dan dia merendahkan diri.
Kemudian yang terakhir yang dilakukan adalah dia taat kepada bapaknya, melakukan semua perintah-perintah Bapa, semua ketetapan ketentuan Bapa, hukum dan semuanya yang daripada Bapa, dia melakukannya sampai dia mati. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tetap sama-sama saling mendorong, saling menguatkan. Ini sangat dibutuhkan sekali di masa-masa seperti ini. Ya, memang kita tidak tahu saudara keadaan sekarang, apa jadinya ke depannya. Tetapi mari saudara kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, itu ada suatu maksud tertentu, maksud yang pasti, yang terbaik, rencana yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih juga buat tim PPLS, terima kasih buat Pak Theo juga yang sudah ambil bagian di dalam rekaman ibadah online pada hari ini. Kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau terlampau baik bagi kami. Tuhan, kalau kami pada hari ini masih dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online, Tuhan, mungkin juga ada di antara kami yang Tuhan posisi kami tidak dalam keadaan yang seharusnya. Mungkin kami dalam keadaan rebahan karena tubuh kami yang lemah, Tuhan, oleh karena kami sakit. Tetapi Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Bapa di dalam surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, supaya sidang jemaat-Mu senantiasa memandang kepada Engkau dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka, Tuhan, baik papan, sandang maupun pangan mereka. Tuhan, mereka mungkin membutuhkan biaya untuk anak-anak mereka, Tuhan, bersekolah, membutuhkan biaya untuk rumah tangga mereka, Tuhan. Mereka membutuhkan hal-hal lainnya, Tuhan, dan terutama juga mereka membutuhkan kesehatan, Tuhan, yang akan tolong mereka. Roh Kudus, biarlah Engkau berikan kekuatan. Roh Kudus, Engkau selalu ingatkan kepada kami, kepada sidang jemaat-Mu, kepada kami semua, Tuhan, akan semua janji-janji daripada firman Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Kau tidak pernah membiarkan kami. Kau mengasihi kami semua. Kau tidak pernah memilih kasih, ya Tuhan. Dan Engkau memberikan semangat kepada kami. Kau memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Biar kami boleh tetap setia sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kami sekalian bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Bapa, sebelumnya kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk persembahan yang akan kami berikan, akan kami persembahkan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan Yesus, untuk pembangunan, untuk pelayanan kemanusiaan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang memberkati. Tuhan, jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan agar dapat mencukupi kebutuhan daripada gereja-Mu, daripada pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, Tuhan, dimanapun juga kami boleh mengambil bagian, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati. Tuhan, Engkau tidak melihat jumlah yang diberikan oleh mereka, tetapi Engkau melihat hati mereka yang benar-benar mau berkorban, dan mereka memberikan karena mereka mengasihi Engkau. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Mari kita akan sama-sama nyanyikan lagu Kami Bangga. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Bersama-sama kita dengan pujian katakan kami bangga Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan
menyembah kepadamu, Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, dan damai sejahtera dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Haleluya, semua orang yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wajah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ngerti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuara. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuara. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuara. Haleluya.